Ada rumah, ada mobil, ada motor, ada tanah, sudah kita sita semua. Nasdem di ujung kehancuran. Kejagung cegah 25 pejabat tinggi keluar negeri terkait kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional, dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sampai saat ini kita sudah memeriksa 160 saksi, Pak. Dan sudah mencekal lebih dari 25 orang di perkara ini. Jadi itu termasuk modus ya. Jadi sejak awal perkara yang dibangun ini, ya, jadi sudah menentukan orang-orang siapa yang bekerja. Jadi kurang lebih 66 miliar lah sudah kita dapatkan. Dan ada juga yang kita lakukan penyitaan. Ada rumah, ada mobil, ada motor, ada tanah, sudah kita sita semua. Bahwa korupsi itu kan rumus umumnya adalah korupsi sama dengan niat tambah kesempatan. Jadi kalau misalnya niatnya besar, kesempatannya kecil, mungkin juga korupsi. Atau kalau orang-orang ada niatnya kecil, tapi kesempatannya besar, mungkin tergoda untuk korupsi. Nah, niat itu selalu dikaitkan dengan fungsi dari personal integrity gitu, orang-orang yang, atau ada teorinya bad apple namanya. Skandal korupsi mega triliun, 8 triliun rupiah, luar biasa. Proyek untuk ini kan proyek BTS 4G untuk warga masyarakat yang berada di pinggiran-pinggiran, di daerah-daerah yang sulit terjangkau internet, di wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah perbatasan yang selama ini kesulitan akses internet. Bukannya kemudian didukung, dibantu percepatannya, malah sebaliknya. Duit sudah turun, dikucurkan, dikeluarkan, barangnya tidak ada. Ini bajingan tengik, kurang ajar. Proyek sebesar itu dikala negara sedang dirundung kesusahan. Ya, Kejagung telah mencegah 25 orang keluar negeri terkait kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kominfo untuk tahun 2020 sampai 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, menjelaskan pencegahan dilakukan terhadap ke-25 orang ini demi kepentingan penyidikan. Menurut Ketut, ada tambahan 2 orang yang baru dicegah dari jumlah sebelumnya sebanyak 23 orang. Kedua orang tersebut yakni JS selaku pihak swasta dan DT selaku Direktur PT Anugrah Mega Perkasa. Selain itu, lanjut Ketut, penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus juga telah menerima pengembalian uang dari PT Sunshine Exindo senilai 36,8 miliar rupiah. Uang ini dikembalikan pada 24 Maret 2023 lalu. Sebagaimana diketahui dalam perkara ini, Kejaksaan Agung RI juga telah menetapkan 5 orang tersangka. Partai Nasdem sendiri memberikan tanggapan terhadap penetapan Johnny G. Plate, Menkom Info sebagai tersangka dalam kasus BTS. Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem, berbicara mengenai nasib Partai Nasdem dalam Pilpres 2024. Menurutnya penahanan Johnny G. Plate tidak akan berdampak pada pencalonan partainya dalam pemilu 2024 mendatang. Willy menjelaskan penahanan Plate tidak berdampak pada Pileg dan Pilpres, tidak ada hubungannya dengan pencalekan dan pencapresan. Kita tunggu saja. Willy juga mengumumkan bahwa Partai Nasdem akan mengadakan konferensi pers bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada siang kemarin di Nasdem Tower. Seperti yang sudah dilaporkan sebelumnya oleh Tribun-Solo.com, Johnny G. Plate telah hadir dalam pemeriksaan kemarin, Rabu 17 Mei, untuk memberikan klarifikasi terkait kerugian negara yang signifikan dalam kasus korupsi tersebut. Setelah pemeriksaan ini, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Johnny G. Plate ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan. Dalam kasus korupsi pembangunan Tower BTS ini, Johnny G. Plate dimintai pertanggungjawaban sebagai pengguna anggaran.
Oleh karena itulah, Johnny G. Plate dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Nah, PLT Menkominfo Mahfud MD mengungkapkan kejanggalan dari proyek pembangunan menara BTS yang diduga dikorupsi dan melibatkan Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Mahfud mengatakan proyek tersebut ini sudah berjalan sejak tahun 2006, tetapi baru menemui masalah pada anggaran tahun 2020. Mahfud mengungkapkan ketika dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021, ditemukan fakta bahwa tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan. Pihak yang mengerjakan proyek ini pun meminta perpanjangan waktu untuk membangun BTS hingga Maret 2022 dengan alasan pandemi COVID-19. Bahkan setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Dan dari angka ini tidak diketahui apakah ini benar bisa digunakan atau tidak, karena sesudah diambil 8 sampel dan itu semuanya tak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Maka dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS ini hanya sekitar 2,1 triliun dari anggaran total yang mencapai 10 triliun rupiah. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana dan ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan itu sebesar 8, sekian triliun, kata Mahfud. Nah, berdasarkan temuan itu, Kejagung menyelidiki dugaan korupsi sampai akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Akan tetapi Mahfud enggan menjawab ketika ditanya soal peran Plate dalam pusaran korupsi tersebut. Ia meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung oleh BPKP ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah, sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Kejagung telah mendalami dugaan TPPU dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo dengan tersangka Menkominfo Johnny G. Plate. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung Febri Adriansyah tidak menutup kemungkinan mengusut pihak terkait yang diduga terlibat. Dia menjabarkan saat ini dirinya masih melihat siapa saja yang menerima aliran dana terkait kasus ini dan pihak mana saja yang diuntungkan terkait dengan aliran dana pada kasus BTS Kominfo. Seperti diketahui, Kejagung juga telah menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi BTS Bakti Kominfo untuk tahun 2020 sampai 2022. Ya, meski Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka, Presiden Jokowi juga masih disebut belum berencana melakukan reshuffle kabinet dan masih menunjuk Menkominfo baru setelah Johnny G. Plate menjadi tersangka korupsi proyek menara BTS. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Jokowi belum mengungkapkan siapa sosok yang akan menjadi Menkominfo. Untuk sementara, tugas Menkominfo akan ditangani Mahfud sebagai pelaksana tugas menteri. Jokowi hanya berpesan agar para pegawai Kominfo bekerja seperti biasa. Untuk sementara mereka akan mendapatkan arahan dari Mahfud MD. Jokowi juga berpesan agar Kominfo melanjutkan proyek pengadaan menara BTS. Dan selain itu, Jokowi ingin penyelewengan anggaran yang sudah terjadi diusut secara tuntas. Ya, Kejagung telah mencegah 25 orang keluar negeri terkait kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 Bakti Kominfo untuk tahun 2020 sampai 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung atau Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedana, menjelaskan pencegahan dilakukan terhadap ke-25 orang ini demi kepentingan penyidikan. Menurut Ketut, ada tambahan 2 orang yang baru dicegah dari jumlah sebelumnya sebanyak 23 orang. Kedua orang tersebut yakni JS selaku pihak swasta dan DT selaku Direktur PT Anugrah Mega Perkasa. Selain itu, lanjut Ketut, penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus juga telah menerima pengembalian uang dari PT Sunshine Exindo senilai 36,8 miliar rupiah. Uang ini dikembalikan pada 24 Maret 2023 lalu. Sebagaimana diketahui dalam perkara ini, Kejaksaan Agung RI juga telah menetapkan 5 orang tersangka. Partai Nasdem sendiri memberikan tanggapan terhadap penetapan Johnny G. Plate, Menkominfo sebagai tersangka dalam kasus BTS. Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem, berbicara mengenai nasib Partai Nasdem dalam Pilpres 2024. Menurutnya, penahanan Johnny G. Plate tidak akan berdampak pada pencalonan partainya dalam pemilu 2024 mendatang. Willy menjelaskan penahanan Plate tidak berdampak pada Pileg dan Pilpres, tidak ada hubungannya dengan pencalekan dan pencapresan. Kita tunggu saja. Willy juga mengumumkan bahwa Partai Nasdem akan mengadakan konferensi pers bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada siang kemarin di Nasdem Tower. Tidak pernah loh.
tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Saya berjalan sendiri membentuk partai saya yang saya hormati dan sayangi, yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.